Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada uswah dan qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan juga umat yang selalu istiqomah di jalan Islam. Sobat setia yang dicintai oleh Allah, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal apa yang paling disukai oleh Allah. Beliau menjawab, yang pertama, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih. Birrul walidain terdiri dari dua kata, birru dan al-walidain. Birru atau al-birru artinya kebajikan, atau secara rinci bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Sedangkan al-walidain artinya dua orang tua kita, yaitu ibu bapak. Hal yang semakna dengan birrul walidain Allah sebutkan dalam Al-Quran kata ihsan, wa bil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menyuruh supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Bentuk-bentuk birrul walidain banyak sekali. Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua kita dalam berbagai aspek kehidupan, baik pendidikan, pekerjaan, jodoh, ataupun yang lainnya, selagi keinginan dan saran orang tua itu sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak berhak kita untuk melaksanakannya, tetapi tetap dengan cara-cara yang baik untuk menolaknya. Kemudian yang kedua, menghormati dan memuliakan orang tua dengan rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa mereka, atas jasa orang tua kita, atas jasa ibu bapak kita. Bagaimana ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan dengan susah payah, kemudian ibu yang melahirkan kita, yang taruhannya nyawa, ya, bisa ketika melahirkan selamat ataupun meninggal. Banyak yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Dan juga orang tua ibu kita sudah menyusui kita selama 2 tahun. Dan juga orang ibu kita telah merawat kita sampai kita besar. Sehingga pengorbanan seorang ibu tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan apapun. Sedangkan bapak kita itu telah membanting tulang untuk bekerja dari pagi sampai malam, mencari maisha untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya. Kemudian yang ketiga, membantu secara fisik dan material. Ketika kita masih belum berkeluarga, maka kita wajib membantu orang tua kita dengan membantu pekerjaan rumah, menyapu, ngepel, nyuci piring, atau kalau disuruh ke warung, ya kita pergi ke warung. Ataupun kalau sudah keluarga, sedikit membantu finansial orang tua kita apabila kondisi keluarga kita mampu untuk membantunya. Kalau keluarga kita sendiri kurang, ya sebisanya bagaimana menyenangkan kedua orang tua kita walaupun kita sudah berkeluarga. Kemudian yang keempat, mendoakan kedua orang tua kita agar diberikan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita baca doanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita harus sering baca doa itu pagi, siang, malam. Karena baca doa itu kan mudah, nggak perlu bayar.
Jadi kalau kita sehari cuma doain sekali, itu sangat keterlaluan. Sebagai anak mendoakan orang tua cuma sekali, padahal jasa orang tua sangat besar. Maka kita harus mendoakan orang tua kita sebanyak mungkin. Ya. Mau tidur kita baca doa, setiap sholat 5 waktu kita baca doa Allahumma firli wal walidayya, seterusnya. Ya. Itu adalah bentuk berbakti kita kepada orang tua, bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Itu selagi orang tua kita masih hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mensolatkan jenazahnya. Yang kedua, memintakan ampunan baginya, selalu mendoakan. Yang ketiga, menunaikan janjinya, baik hutang ataupun wasiatnya kita tunaikan. Kalau punya hutang puasa, berarti kita yang membayar hutangnya. Ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan orang tua kita, maka kita sebagai ahli waris yang harus menunaikannya. Kemudian yang keempat adalah meneruskan silaturahminya. Artinya sahabat-sahabat orang tua kita, ya kita harus tetap berhubungan baik dengan mereka. Dan yang terakhir adalah memuliakan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Demikian yang bisa kita lakukan, bentuk birrul walidain kepada orang tua kita ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang soleh ataupun anak yang solehah yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.